Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami, Kores dan Julius, dalam seperti biasa mereaksi fenomena mu'alaf yang membuat para pemuja Islam terguncang dan juga mereaction semua statement-statement monolog dari para pemuja Islam yang mencoba mendiskreditkan Islam, tapi ternyata pendiskreditan mereka itu malah jatuh kepada iman mereka sendiri. Seperti yang akan kita saksikan sekarang mengenai yang akan kita bahas. Apa itu, Jul? Ya, kita tahu ya setiap tahun teman-teman ini selalu jadi polemik nih. Masalah Idul Adha. Hmm. Ya, masalahnya bukan Idul Adhanya, bukan masalah sapi atau kambing yang dipotong. Tapi siapa anak yang mau dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Teman-teman kita sebelah selalu mengatakan bahwa itu adalah Ishak, Hmm. bukan Ismail. Karena mereka bilang Ismail bukanlah anak Nabi Ibrahim. Dianggap itu cuman kayak anak gundik gitu kan, anak yang nggak sengaja keluar gitu kan, anak istilahnya anak hasil jinah mereka bilang ya. Jadi kita tahu narasi tersebut sebenarnya ingin mendiskreditkan orang Arab. Istilahnya orang Arab itu adalah bangsa buangan, tidak mungkin ada nabi yang berasal dari bangsa Arab di luar bangsa Israel kan gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, ya, Andre Tungtung tahun ini agak beda dia. Jadi Andre Tungtung itu membuat sebuah konten dengan judul Misteri Idul Adha. Dia mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah Kristen dan Islam, Terus? tapi masalah antara Islam dan Yahudi. Ya, jadi dia bilang, ya kalian kalau mau ribut, ributlah sama orang Yahudi, jangan Kristen. Kristen nggak ada masalah dengan hal ini. Nah ini cukup menarik nih. Lu Tapi GR sebelumnya, lu, Andre. GR lu. ya sebelumnya kita nonton dulu deh ya, kita nonton dulu bagaimana narasi dari Andre. Ya, harus di-mute memang, jadi nggak ada suaranya. Ngebahas dan kurang lebih isinya sama ya. Dan mereka ini kayak 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 apa ya, kayak copy paste aja gitu argumennya, sama aja kayak gitu. Dan Edi Prayitno dalam video kali ini saudara-saudara mengaku bahwa ini dalam rangka Idul Adha, makanya mereka bahas. Dan polemik-polemik yang diangkat sama orang-orang ini saudara-saudara adalah polemik yang tentu saja ingin mereka sambung-sambungkan dengan event Idul Adha yang sedang dirayakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Karena Idul Adha itu sendiri adalah kisah dari Ibrahim dan Ismail yang dikatakan atau disebut-sebut sebagai latar belakang dari hari raya Kurban ini atau hari raya Idul Adha. Nah teman-teman, kita tahu sama-sama bahwa kisah Ibrahim dan kisah Nabi Ismail ini menjadi satu kisah yang khusus milik Islam, dan Anda tidak akan dapat kisah ini saudara di dalam agama-agama lain yang katanya agama Samawi atau agama Abrahami, katanya begitu. Karena Idul Adha itu sendiri adalah kisah dari Ibrahim dan Ismail yang dikatakan atau disebut-sebut sebagai latar belakang dari hari raya Kurban ini atau hari raya Idul Adha. Nah teman-teman, kita tahu sama-sama bahwa kisah Ibrahim dan kisah Nabi Ismail ini menjadi satu kisah yang khusus milik Islam, dan Anda tidak akan dapati kisah ini saudara-saudara di dalam agama-agama lain yang katanya agama Samawi atau agama Abrahamik, katanya begitu. Tapi kita tahu sama-sama saudara-saudara, ini menjadi sebuah pembeda atau pemisah sangat berbeda, pemisah yang sangat kontra sekali antara Yudaisme Kristen dan Islam dengan Islam. Karena secara jelas kita tahu bahwa Yudaisme ataupun kekristenan itu menjelaskan bahwa yang dikurbankan atau yang ingin diikat dan kemudian ingin dikurbankan pada saat itu adalah Ishak. Ya, saya kira saya tidak perlu lagi menjelaskan kenapa ada peristiwa ini karena saya berasumsi bahwa Anda semua sudah tahu background dari cerita ini adalah apa, yaitu bagaimana disebutkan atau dinarasikan iman Abraham itu diuji, dan kita tahu dengan jelas bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan, tetapi ada seekor anak domba atau kambing yang terikat di sana, teman-teman. Kita tahu sama-sama bahwa itu adalah narasinya, ya. Tetapi, saya mau ingin katakan kepada teman-teman bahwa polemik-polemik yang dimunculkan oleh orang-orang ini adalah polemik yang ingin saya bahas. Tentu saja kita tidak bahas Idul Adhanya karena tidak ada urusan. Tetapi mereka dalam hari raya mereka sendiri, mereka kemudian mencari-cari kesalahan dan mencari-cari pembenaran untuk agamanya. Dan mereka, ya sayangnya sekali seperti kata Bro Subatomo tadi ya, mereka butuh validasi. Orang-orang ini butuh validasi dengan cara mencari masalah dalam kekristenan.
Dan ya begitulah ya. Itu yang ingin saya bahas di malam hari ini teman-teman ya. Dan kita akan coba menyimak dan membahas tentang apa yang menjadi argumen atau klaim dari Menahem Ali ketika dia mengatakan seakan-akan Quran lebih benar dan Torah dan Bible itu nggak benar dari semua argumen yang kita sedang tadi saya bahas ya. Dan ya, faktanya adalah ya siap-siap teman-teman, ini adalah awal disclaimer bahwa ada sekian banyak ketidakjelasan di dalam kisah Ibrahim dan Ismail. Saya berani untuk mengatakan bahwa ada sekian banyak kisah yang terlihat, terkesan tidak jelas di dalamnya ya. Dan inilah yang kemudian ini dikatakan menarik oleh teman-teman ya. Edi Praitno. Yang pertama kita harus katakan buat pendeta Andre Tungtung, umat Islam butuh validasi nggak? Nggak butuh coy. Enggak juga. Dari mana kami cari pembenaran di sini? Jadi membangun narasi bahwa setiap Idul Adha umat Muslim itu cari masalah, cari pembenaran. Kapan? Apa anjir baper banget lu, Andre? Baperan lu. Kita nggak ada bahas-bahas soal apa namanya, soal ke Kristen atau Yahudi ketika Idul Adha, ya kita lagi asik-asik sendiri gitu loh. Iya. Kenapa lu bete gitu? Kenapa sih dia? Nggak ngerti. Kita kan cuma bahas bahwa menurut perspektif Islam yang mau dikurbankan itu Ismail. Udah selesai. Kita nggak nyinggung bahwa Kristen salah, Yahudi itu salah. Nggak ada bahas ke situ. Nggak ada umat Muslim setiap Idul Adha bilang kita mau meluruskan ya bahwa menurut Kristen yang disalibkan pula, yang dikurbankan itu adalah Ismail, itu adalah narasi salah. Kita nggak ngomong itu kan. Fokus dengan acara kita aja gitu. Ini si Andre ini apa? Dia Kristen atau Yahudi? Dia Kristen. Terus dia emang apa hubungannya Idul Adha sama Kristen, apa hubungannya gitu? Lu ngapain komen-komen? Jadinya di komen balik nih sama kita nih. Apa hubungannya Kristen sama Idul Adha? terus Ingin saya bahas di malam hari ini teman-teman ya, dan kita akan coba menyimak dan membahas tentang apa yang menjadi argumen atau klaim dari Menahem Ali ketika dia mengatakan seakan-akan Quran lebih benar dan Torah dan Bible itu nggak benar dari semua argumen yang kita sedang tadi saya bahas ya. Dan ya faktanya adalah ya siap-siap teman-teman, ini adalah awal disclaimer bahwa ada sekian banyak ketidakjelasan di dalam kisah Ibrahim dan Ismail. Saya berani untuk mengatakan bahwa ada sekian banyak kisah yang terlihat terkesan tidak jelas di dalamnya ya. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh pembahasan apa yang kita malam hari ini ya. Siap-siap kita dengarkan. Itu selalu dipertanyakan antara siapa sih sebenarnya yang dikorbankan, antara Ismail atau Ishak. Karena di dalam Islam semua orang yakin dan percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ismail, tetapi baik itu orang Kristen atau Yahudi, yang dikorbankan itu Ishak. Bagi saudara kita yang non Muslim kan dianggap apa yang tercantum di dalam Quran itu sesuatu yang sifatnya dongeng, yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam Taurat, apa yang tertulis di dalam Bible. tuh, Dre, lu lihat dari disclaimer-nya aja gitu lah. Lu baperan nih, serius nih. Ini kan apa? Menahem Ali ×2 non-Islam tuduh kisahnya Islam dongeng gitu. Sekarang yang Muslimnya menanggapi. Terus lu kenapa kepanasan? Kenapa lu kepanasan? Ini kan udah mereaksi. Lu reaksi gitu loh. Jadi kita lah ini. kalau gitu kita reaksi pangkat 4 dong. Iya, kita reaksi pangkat 3 dong. Pangkat 3 kita jatuhnya. Kan jadinya mau sampai kapan kita begini gitu. Elunya jangan baperan, jadi kita berhenti di situ. Toh ini Islam sedang menanggapi non-Islam yang menuduh kisah yang kita punya itu dongeng. Kita nanggapin, lu malah nanggapin balik, bikin masalah baru. Kan gitu jadinya. Andre. Ayo lanjut. Anda baru menyaksikan dua orang ini memulai dengan sebuah pendahuluan gitu. Dan Edi Praitno lucu dalam video ini. Dia mengatakan bingung nih Ismail atau Ishak ya, dan dia kemudian berusaha untuk mencari argumen dari mana Ini apa? Ini ya apa namanya? Islam lah. Ini meme bikinan dia. Iya. Wah, lu bikin masalah lu, serius, Re. Bikin meme segala. Dan Menahem Ali mengatakan bahwa non-Muslim itu menuduh kisah di dalam Islam tentang Ibrahim dan Ismail ini adalah kisah dongeng. Ya. Aduh, YouTube-nya tidak premium, saudara-saudara. Tentang Ibrahim dan Ismail ini adalah kisah dongeng. Ya, itu kesimpulan Anda, Pak Menahem Ali. Dan nanti kita akan simak ya, bahwa fakta-fakta di lapangan akan membuktikan bagaimana kita melihat narasi-narasi ini. Dan saya akan paparkan kepada Anda semua. Tapi yang pertama saya ingin membahas tentang Edi Praitno yang mengatakan bahwa di Islam jelas Muslim itu sepakat bahwa semuanya itu adalah yang dikorbankan itu adalah Ismail. Jadi semua Muslim itu mengatakan bahwa itu Ismail. Nah, faktanya adalah orang-orang seperti ini melawat dan menunjukkan ketidakmampuan literasi mereka ketika dia mengatakan seperti itu, karena faktanya tidak begitu hukum ini.
Prayitno yang 7 dan 7 ini. Karena apa? Karena kalau Anda lihat secara tradisi Islam sendiri, suara Muslim di awal itu terpecah secara dua bagian, yaitu kubu yang mengatakan yang diikat itu adalah Ishak, dan kubu yang mengatakan bahwa yang diikat itu adalah Ismail. Anda bisa menemukan bahwa sebenarnya secara umum di dalam kelompok Islam hari ini, mereka mengatakan bahwa yang diikat itu Ismail. Silakan Anda cari, Anda googling, Anda akan temukan bahwa hampir semua Muslim itu mengatakan yang diikat itu Ismail, dan mereka percaya. Dan sayangnya, Tuh, hampir semua Muslim itu sepakatnya Ismail. Kalau hampir semua ya udah jumhur gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada yang berbeda itu ya sekelompok kecil kayak gitu loh. Jadi jangan dibesar-besarkan macam Protestan dan Katolik gitu. Bedanya tuh dua, gede sama gede gitu. Kalau di Islam enggak, ada yang beda, tapi dia minoritas kecil-kecil kayak gitu loh, Bro. 5 juta umat Muslim hari ini percaya bahwa memang Ismail yang diikat, tapi mereka tidak tahu bahwa sejak awal ada sebuah perbedaan atau terpecah suaranya tentang tim Ishak dan tim Ismail. Kalau Anda buka di dalam tafsir-tafsir klasik, misalnya tafsir Ibnu Katsir itu adalah tim Ismail, jadi dia condong untuk membela bahwa Ismail lah yang kemudian diikat oleh Ibrahim. Tetapi kalau Anda cari lagi pada tafsir yang lain, yaitu misalnya tafsir At-Tabari itu menyebutkan di awal-awal atau bagian awal dari karya penulisan dia itu sebenarnya mengatakan bahwa banyak sekali yang percaya bahwa yang diikat itu Ishak. Meskipun di kemudian hari, di bagian akhir atau di bagian seterusnya, At-Tabari itu lebih condong untuk mengatakan itu Ismail yang diikat. Tetapi Anda yang sangatnya kritis, Anda malah kemudian menjadi curiga, bukan? Kenapa? Kalau memang dari awal itu adalah Ismail, kenapa kok terpecah suaranya? Harusnya Anda kan kuat, Anda kan menjadi bertanya-tanya. Maka Anda Balik lagi gitu, jangan lebay. Ini bukan seperti Katolik dan Protestan yang gede sama gede gitu. Fragmen-fragmen pecah yang kecil itu minoritas. Jumhur ulama di Islam itu Ismail gitu. Dalilnya apa? Dalilnya gini, Jur. Lu lihat di surah As-Saffat ayat 102 sampai 112 gitu. Itu ada urutannya tuh kisahnya tuh. Jadi kisah yang pertama itu kan kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam ridho untuk bapaknya Mengorbankan dia, iya. menghendaki kehendak Allah ini gitu kan. Setelah kejadian pengorbanan itu diganti sama gibas, beres itu nanti di ayat 112-nya baru Allah memberikan kabar gembira yang kedua kepada Nabi Ibrahim akan diberikan anak yang lain Sebagai hadiah ya. sebagai hadiah, yaitu Nabi Ishak gitu. Nah, itulah kenapa Muslim sepakat yang disembelih itu Ismail, tapi nggak jadi kan gitu. Karena berita berikutnya kelahiran Nabi Ishak. Kayak mana caranya ini Nabi Ishak mau disembelih sedangkan dia belum lahir? Sembelih rohani, ya, sembelih rohani gitu. Bahkan di Bible sendiri dikatakan bahwa anak buyang tunggal ya. Oh iya, dia di Bible juga kalau nggak salah di kitab Lumra itu dibilangnya anak buyang tunggal gitu. Lalu kemudian Kapan Ishaknya jadi anak tunggal? Nggak iya pernah. gitu. Yang selalu menjadi tunggal itu, Bre, yang selalu menjadi tunggal itu gua kasih tahu sama lu, selalu anak sulung. Dia sempat tunggal dan pernah merasakan tunggal. Iya. Kalau lu lahir bungsu, lu lahir tengah, nggak akan pernah lu tunggal. Itu satu. Terus yang kedua, perhatikan, Bre. Ishak memang di perjanjian lama juga dia itu anak perjanjian gitu. Memang dia ada perjanjian, dia keturunan Bani Israil. Kalau kita ikuti Bible dia lah. Tapi perhatikan, Ismail itu adalah anak yang diberkati. Betul. Anak yang diberkati Ismail itu. Itulah kaya-kaya sekarang keturunannya. Yo X gitu. Itu lu bisa lihat lah, lu baca di kejadian 20 sampai 22 lah, ada itu nanti. Anakmu itu akan kuberkati gitu katanya. Itu Ismail itu. Itulah kenapa Abraham itu melahirkan dua nabi besar, yaitu nabi yang diberkati dan nabi perjanjian. Nabi yang diberkati Ismail alaihissalam, nabi perjanjian itu Ishak alaihi salam. Gitu Mabre. Jadi gitu Bre. Terus ini satu lagi yang mau gue tanggapin itu ini. Kalau misalnya dibilang, oh iya Ishak tunggal karena Ismail itu lahirnya dari bundik atau dari apalah mereka bilang. Kalau konsep lu begitu Bre, itu Israel juga dua sebagian dari keturunannya Israel yang 12 suku itu dua-duanya keturunan budak sahaya. Budik itu kan budak ya? Betul. Budak yang dinikahi. Iya. Nah, itu dia gitu. Lu coba belajar dulu gitu sebelum lu menghujat salah satu istri dari Abraham yang lu imani, lu lihat dulu Israel lu. Israel lu itu dua ibunya Israel itu adalah hamba sahaya yang ditiduri. Baca Kejadian 30, nomor 4 sama nomor 9 kalau nggak salah. Ya. Dan selamat datang di kebenaran. Jadi mikir dulu kalau mau ke sana.
gitu. Kami di sini wanti-wanti. Ya, lucunya mereka tuh cuman Abraham doang yang diserang, tapi yang lainnya enggak. Itu anjir, kenapa? Kenapa begitu, Bre? Kenapa Abrahamnya doang yang diserang? Gara-gara ada Ismailnya ya, gitu. Sedangkan yang Mulai dari Ishak nggak diserang lagi tuh ke yang bawah. mulai yang dari Ishaknya nggak diserang lagi ya, karena nggak ada Ismailnya gitu ya. Ih, curang banget lu, curang ih. Standar ganda mulu lu beriman lu. Ayo lanjut Jul. Menemukan satu orang nama yaitu Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ibnu Zubair ini adalah salah seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah seterusnya dari sahabat Nabi. Seterusnya, muridnya Dia adalah sahabat. seorang ahli tafsir dan dia adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Jadi Sa'id ibnu Zubair ini dengan jelas mengatakan bahwa yang diikat oleh Ibrahim. Ini kita udah tanggapin tadi di awal. Anda jangan salah ya. Sebelum dia bahas, kita udah tanggapin. Bahkan beberapa sahabat Muhammad adalah tim Ishak. Anda akan menemukan Abu Hurairah itu adalah seorang yang mengatakan bahwa yang percaya bahwa yang diikat oleh Ibrahim itu adalah Ishak. Bahkan Umar bin Khattab, ya khalifah, salah satu khalifah di masa-masa awal Islam pun mengatakan bahwa yang diikat adalah Ishak. Dan saya tidak mengada-ada ketika saya mengatakan ini. Anda bisa melihat dari artikel islam.nu.org.id. Nabi yang dikurbankan Ismail atau Ishak. Anda akan menemukan nama-nama bahwa ada terpecah dua kelompok yang mendukung Ismail atau mendukung Ishak dan nama-nama yang mendukung Ishak. Ini bukan nama-nama kaleng-kaleng, saudara. Ini udah kita bahas. Jabir, Udah kita Jadi ada bahas. kelompok Udah bahas. itu kemudian dan kalian yang tentukan dan ambil kesimpulan sendiri karena saya tidak akan memberikan kesimpulan kepada Anda, tetapi menurut tradisi Yahudi kata dia, Sarah meninggal gara-gara shock mendengar Ishak mau dipersembahkan. Polemik yang diangkat oleh Menahem Ali. Ishak umur 37 tahun saat dipersembahkan. Menurut tradisi Yahudi kata dia, Sarah meninggal gara-gara shock mendengar Ishak mau dipersembahkan. Yang dipersembahkan itu Ismail karena Abraham pulang ke tempat tinggal Hagar dan Ismail di Beersheba. Dan narasi Quran lebih benar katanya karena lebih dramatis ketimbang Torah dan Bible. Anda yang akan mengambil kesimpulan. Manakah yang bisa dipertanggungjawabkan, narasi Islam atau narasi Yahudi Kristen? Man, this whale is huge. How am I supposed to drag it with my puny arms? Now it's just frozen fish. Narasi Islam atau narasi Yahudi Kristen? Dan dengan disclaimer ini, saya ingin memulai live streaming dan pembelajaran kita. Si anjir, pembukaannya berapa Jika menit? Anda live streaming ini tidak secara live. 20 menit pembukaan ngehe banget. Timestamp-nya dan saya mengantisipasi bahwa malam hari ini kita akan live streaming lebih dari 1 jam. Karena itu saya mau minta izin kepada teman-teman semua ya, karena kita akan down nama-namanya dari tadi ada Kakak Elsie dan Sodako, ya kan? Sama kayak kayak nama Ipung, ya, dan almarhum Yahya Waluni yang hari ini katanya telah menutup usia, ya. Jadi ya sudahlah, saya ucapkan selamat ya dulu kepercayaan Ustaz Yahya Waluni, dia akan bertemu dengan ganjarannya di sono, ya. Saya tidak bisa ngomong lebih lanjut ya, tetapi Anda tahu maksudnya ya. Tapi yang saya percaya Yahya Waluni akan ketemu dengan Yesus ya, dan akan mempertanggungjawabkan semua yang dia telah lakukan. Itu yang saya percaya ya. Oke ya, Bro Anto Tanadi siap belajar lagi, Mulia 88 Cahyadi ya, ada Hermanto Akyong siap ya. Oke, ada Super Buff Dogi Holder. Ada Ferry Birdo dan Ardi Sugianto ya, ada Adam Hertanto, Teguh Mega dan semua teman-teman yang lain. Ini 77 bidadari apaan nih ya? Saya pura-pura tidak tahu saja ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, Ishak dikorbankan pada usia 37 tahun. Rabi Rashi kata Menahem Ali telah menjelaskannya. Mari kita dengarkan teman-teman. Yang disebut kitab tafsir Jalalain itu malah disebutkan anak yang disembelih itu usia 12 tahun atau 13 tahun. Menurut versi Taurat Yahudi, ini Ishak ketika dikorbankan itu usia berapa? Rabi Yahudi yang bernama Rashi dihitung. Usianya itu kita terkejut. Karena usia ketika Ishak dikorbankan itu usianya bukan usia baligh. Quran menyebut baligh. Sedangkan di dalam kitab Taurat itu nanti dihitung usia Ishak 37 tahun. Anjir. Ishak itu usianya 37 tahun ketika Ishak dikorbankan. Nemu aja Prof. Menahem Ali yang kayak gini. Ishak di apa ya, di penjelasan kitab penjelasan atau kitab tafsirnya Yahudi itu di umur 37, Bre. Di sembelihnya. Anjir, bapak-bapak. Nah itu shock. Shock itu kemudian menyebabkan dia meninggal dunia. Menurut kitab Taurat sendiri, Sarah itu meninggal usia berapa? 127 tahun. Itu bikin saya bilang Edi Brandon ini lucu ya, sangat lucu sekali. Nyeletuk-nyeletuk gitu, nggak nyambung ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. 27 tahun. Dari mana angka 37 tahun itu muncul? Dari usia kematian Sarah 127 dikurangi usia Ishak ketika Sarah usia 90 tahun. Ini bukan hitung-hitungan saya Pak. Ini hitung-hitungan dari Rabi Rashi. Anda udah melihat bagaimana polemik yang diangkat oleh Menahem Ali. Menurut teman-teman
ada yang mengatakan Ishak itu usianya 37 tahun pada waktu diikat oleh Abraham. Coba kita absen dulu ya teman-teman ya. Berapa banyak dari teman-teman pernah dengar ini? Jangan di ini anjir. Nah, dan Ishak itulah di mana Ali sengaja Jangan. menit yang lalu siap ya, dipersembahkan gitu ya teman-teman ya. Berapa banyak dari Anda pernah mendengar polemik-polemik seperti ini ya? Nah, ini saya sampai mengatakan tidak pernah. Bila mengatakan baru dengar, Sobat Tomo bilang survei dari mana itu? Ya. Seumur umur baru dengar kata Sofi ya. Baru dengar nih, Faith Yefta nggak pernah Aditya Wicaksana nggak. Anjir, orang Kristen nggak tahu. Kenapa lu nggak tahu, Andre? Kenapa? Karena mereka nggak ngitung-ngitung, jarang. Mereka terima mentah-mentah tanpa peduli ini narasinya masuk akal nggak nih? Hitungannya masuk nggak nih? Nah, gitu. Itulah kenapa, anjir. Lu kalau misalnya ngambil kitabnya orang, di sini kitab Yahudi, ya lu ambil juga sama penjelasannya. Jadi lu ngerti dan nggak kaget ketika seorang Muslim, Prof. Menahem Ali, membawakan data tersebut, di mana Ishak disembelih umur 37. Iya, 37. Menurut siapa? Rashi. Ya. Rashi itu seorang rabi terkemuka di abad-abad zaman-zaman pertengahan lah ya. Dan komentarnya sampai sekarang masih digunakan oleh orang-orang Yahudi poros utama gitu. Atau Yahudi Mainstream, Yahudi mainstream itu apa namanya? ultra Ultra ortodoks dan Ultra ortodoks. Iya itu. Gitu bre gitu. Kaget ya. Ih, kaget. Lucu banget dah. Wah. Ya, baru tahu nih Irina. Tadi jujur ketika menyimak apa yang dikatakan oleh Menahem Ali, sebenarnya saya pun baru tahu bahwa ternyata ada seorang rabi bernama Rashi yang kemudian baru tahu deh. oleh Menahem Ali. Anjing si aja si Andre juga ikut belajar, Bro. Oh, saya juga baru tahu katanya. Belajar juga dia, tapi bagus lah dia belajar. Yang mengatakan ya, jadi Rabi Rashi ini saya sudah beberapa kali dengar namanya dan membaca beberapa tulisannya. Tetapi kali ini Menahem Ali sengaja mengangkat polemik dan mengangkat salah satu pemikiran Rashi, yaitu bagaimana Rashi itu berargumen Sarah itu mati di usia 127 tahun dan Ishak itu lahir pada saat Sarah kalau dihitung Ishak lahir 90 tahun Sarahnya, maka Ishak itu meninggal pada usia 37 tahun. Nah sebenarnya ini adalah hitung-hitungan yang muncul dan kita sebagai orang Kristen kan jadi pikir, ini apaan gitu. Cuma sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin katakan, teman-teman sadar tidak bahwa sejak awal polemiknya itu adalah Ismail atau Ishak yang dikorbankan. Tetapi Menahem Ali sibuk mengais-ngais literatur atau mengais-ngais data yang bisa dia pakai untuk melakukan taktik yang namanya red herring. Red herring itu apa? Red herring itu adalah sebuah taktik pengalihan isu. Jadi seperti gambar ilustrasi di depan Anda bisa melihat bahwa ada rumah yang terbakar. Tetapi si wanita ini Bukan red herring, Cindre, bukan red herring. Prof. Menahem Ali itu dia sedang membangun premis namanya, gitu. Kalau lu mau lihat red herring, lu lihat nanti kesimpulannya. Kalau misalnya kesimpulannya jauh dari topik, red herring baru gitu. Tapi ini kan lagi bangun premis, kayak gitu loh. Nggak ngerti ini dia, apa Diskusi. namanya, etika, bukan etika sih namanya, seni diskusi dia. tunjukkan seekor ikan, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa ini adalah Rashi ini mengatakan usia 37 tahun Ishak itu waktu diikat dan dipersembahkan. Nah teman-teman, sekali lagi ini pengalihan isu tapi kita jawab aja. Ingat ya bahwa ini adalah Midrash. Jadi apa yang dikatakan oleh Rashi itu bukan, sekali lagi itu bukan yang tertulis di dalam kitab suci, itu bukan yang tertulis di dalam kitab yang kita sebut sebagai Kejadian atau Torah. Gitu ya. Itu bukan sesuatu yang ditulis secara literal dan itu adalah hasil tafsiran Rabbi Shlomo Yitzhaki atau Rashi. Nah, saya akan berikan penjelasan kepada Anda ya teman-teman ya, tafsiran atau menteri betul kan. Jadi tafsiran itu adalah pemikiran dari sang guru untuk menjelaskan apa yang terjadi menjadi gap antara kejadian pasal 22 dan kejadian 23. Kalau teman-teman baca di dalam kisah kejadian 22 dan 23, kejadian 22 itu isinya menceritakan tentang bagaimana sang anak tunggal itu dipersembahkan oleh Abraham ya. Lalu kemudian kejadian 23 terjadi sebuah shifting yang sangat cukup jomplang ketika dikatakan Sarah itu meninggal di Hebron ya. Nah, untuk menjelaskan gap kejadian apa yang terjadi antara peristiwa persembahan atau Ishak yang diikat itu dengan peristiwa Sarah yang mati, maka Rabbi Shlomo Yitzhaki ini memberikan sebuah penjelasan. Nah, itu konteksnya kenapa Rashi itu menjelaskan bahwa Ishak itu umurnya 37 tahun. Dia berulang-ulang ngomong menjelaskan gap dari kejadian 22 sama kejadian Tapi 23. dia mengakui anak yang tunggal. Hah? Dia mengakui kan yang dipersembahkan anak yang tunggal. Bagus lah, itu bagian itu punya bagus gitu. Nah, posisinya dia ini secara nggak nyadar, dia mengatakan dalam kitab dia itu ada gap dalam pengetahuan iman gitu. Yang istilahnya kekosongan. Iya, ada kekosongan gitu kan. Oh bisa gitu. Gitu kan. Lo jadi nyadar Ada yang kan? ditutupi atau apa gitu. Iya.
Nah, ini yang ditutupi ini atau gap ini, kekosongan ini gitu. Isinya dari mana? Isinya dari orang-orang yang ngerti bahasa Ibraninya, orang-orang yang ngerti kitab sucinya siapa, orang-orang Yahudi gitu loh. Kalian datang bawa teksnya doang, lalu kemudian kalian menafsirkan tanpa mengerti bahasa aslinya. Ini Nabi Yahudi, orang Ibrani gitu. Dia tahu sejarahnya karena ilmunya turun temurun dari nenek moyangnya kan gitu. Jadi harusnya lo orang Kristen dengerin ini Rabi Rashi ini gitu. Yang dibawakan oleh Prof Menahem Ali. Jangan bingung-bingung kayak Andre ini gitu kan. Sampai dia keceplosan ngomong ada gap dalam kitab suci, kok ada gap, gimana sih? Dari mana cara berpikirnya? Cara berpikirnya begini. Rashi ini menafsir bahwa yang membuat Sarah meninggal karena tiba-tiba di pasal 23 itu meninggal, Sarah itu meninggal karena shock, gitu kata Rashi, mendengar Ishak mau dikurbankan. Jadi Rashi memberikan penjelasan bahwa yang membuat Sarah meninggal itu karena Sarah itu shock, atau Sarah itu kayak kaget, gitu ya. Sarah itu kemudian tidak menyangka, kaget, ya, emosinya jadi melonjak gara-gara Ishak itu mau dikorbankan, dan itulah yang membuat Sarah mati. Nah, itu kan kira-kira menurut tafsiran Rashi untuk menjelaskan kekosongan penjelasan dari antara pasal 23. Belajar loh. Nah, karena Sarah meninggal pada usia 127 tahun, maka Rashi konsisten dengan tafsirannya, dan dengan konsisten dengan tafsirannya itu, maka tentu saja Sarah yang meninggal di usia 127 tahun itu dikurangi dengan masa waktu Ishak yang lahir di usia Sarah 90 tahun. Makanya hasilnya adalah Ishak pada waktu itu usianya 37 tahun. Itu penjelasannya kenapa Rashi itu memberikan sebuah tafsiran demikian. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat seperti ini, Lihat iklan. semua fakta ini, maka sekali lagi saya mau ingatkan, ini adalah tafsiran. Kalau tafsiran berarti itu pendapat subjektif dari Rashi yang kemudian dimasukkan ke dalam penjelasan di Midras itu. Nah, cuma yang menjadi masalahnya di sini adalah kalau misalnya Menahem Ali menggunakan argumentasi ini, maka saya ingin katakan konsistenlah. Dan ketika dia konsisten dengan narasi ini, maka Menahem Ali justru melemahkan narasi Islam. Sekali lagi, for the sake of argument, katakanlah benar jika Ishak itu usianya 37 tahun, katakanlah betulan begitu. Kalau memang betul begitu, Menahem Ali justru melemahkan narasi Islam sendiri. Mari kita dengarkan, teman-teman, yang disebut kitab-kitab. Bukan melemahkan, Re. Bukan melemahkan itu jatuhnya. Di sini malah mengundang, men-trigger logika kalian gitu. Ya masa anak bentuknya bapak-bapak? Gimana sih? Kan gitu. Iya. Ya enggak? Ya masa anak ini kan anak tunggal yang disembelih gitu. Masa bentukannya bapak-bapak? 37 tahun bapak-bapak, Bre. Tapi bagi seorang bapak, ya, anak tetap anak mau umur berapapun. Iya, bagi seorang bapak. Tapi kalau mau dibilang anak, misalnya anak domba, bisa nggak lo anak domba disembelihnya di umur si dombanya 15 tahun? Nggak bisa, udah alot dagingnya, Bre. Iya. Sama juga kayak Ishak ini gitu. Kalau mau dibilang anak, putih bersih kudus gitu, ya jangan bapak-bapak. Ya anak-anak gitu loh. Harus anak-anak, itu satu. Terus yang kedua, apa ya, lupa gue. Tapi dia ingin membawa bahwa narasinya tuh Islam juga salah dong. Kalau Ishak umur segitu, Ismail lebih tua lagi, nggak mungkin. Ismail lebih tua lagi gimana? Secara usia. Loh enggak dong, makanya lihat di Al-Qur'annya yang tadi gue jelaskan di awal. Artinya memang Bible tuh ada something yang salah kan? Dia asal ngutip dari Yahudi. Iya, seperti yang diakui ada Andre Tunggal tadi, Bre. Ada gap gitu kan. Muda tiba-tiba tua, kayak gitu. Lanjut. Hehehe. Jalan lain itu malah disebutkan anak yang disembelih itu usia 12 tahun atau 13 tahun. Quran menyebut tadi. Sedangkan di dalam kitab Taurat itu nanti dihitung usia Ishak 37 tahun. Ishak itu usianya 37 tahun. Oh, sama gini juga, Jul. Ini yang gua lupa. Jadi gini, Jul. Itu lu 37 tahun ya? 37 tahun gitu. Itu kan udah bapak-bapak banget. Betul. Nikahnya aja umur berapa coba lu tau nggak? Nikah siapa nih? Nikahnya aja baru umur 37 tahun. Maksud gue Ishaknya ini. Oke. Nah, Ribkahnya aja yang menjadi istrinya di waktu si Ishak 37 tahun itu umurnya 3 tahun aja. 3 tahun. 3 tahun aja. Iya. Lu bayangin itu. Seorang, maksud gue gini, logikanya, Bre, kalau 3 tahun aja dalam Yahudi sudah layak menjadi istri, Yahudi, Bre.
Ini Yahudi ya, jangan nyalahin gua. 3 tahun bisa Dinikahi. bisa dinikahi. Bukan propor lah, karena otak orang nih, disetubuhi. ya otak mereka nih setubuhi terus soalnya susah. Loh iya, 3 tahun disetubuhi, Bre. Masa? Tapi Yahudi juga ada tradisi bahwa anak kecil tuh dinikahi tapi belum disetubui, boleh. Enggak, lu lihat di Mishnah Nidah 54a kalau nggak salah. Mishnah Nidah 44a kalau nggak salah. Seorang ayah bisa menunangkan anaknya yang perempuan berumur 3 tahun lebih 1 hari dengan cara hubungan seksual. Oh, tapi saya pernah baca, aku pernah baca boleh, memang ada tradisi seperti itu, ya dinikahin anaknya, tapi dengan perjanjian nanti umur berapa baru disetubui? Itu Islam dong, Nabi kita menikah di umur 6 tahun, ketika sudah pubertas, sudah mens, baru bisa menikah dan mengkonsumsi pernikahan gitu. Kalau Yahudi enggak, lu di umur 3 tahun udah bisa hubungan seksual, dan itu bapaknya yang menunangkan. Waduh, gitu. Nah, tapi kita nggak ke situ ya, Dre. Kita nggak ke situ. Maksud gua gini, gitu. Kalau seorang insan manusia saja 3 tahun itu sudah bisa menikah, 3 tahun sudah bisa menikah, ya. Lu bayangin 37 tahun mau disebut apa? 37 tahun, om-om. Anjir, om-om ya 16, 17 om-om lah. 37 tahun apa? Loh, bentar lagi kita jadi kakek-kakek juga dong. Eyang kakung. Eyang kakung, Bre. Makanya terlalu tua. Alhamdulillah. Terlalu tua jika 37 tahun ini baru dikorbankan. Jadi yang mau dipancing oleh Prof. Nahim Ali itu ya lu pakai logika lu lah gitu. Kalau mau dibilang anak 37 tahun itu udah lewat masa anaknya. Gitu. Fokusnya sebenarnya ke situ, sekaligus membandingkan dengan Islam kan tujuannya itu. Kalau di Islam jelas umur berapa gitu kan. Gitu. Ya. Di usia balik kan gitu. Lanjut. Dan kita nggak pungkiri ya, kadang-kadang memang lanjut, nggak usah. Jadi kita nggak pungkiri bahwa di Islam tuh, saya lupa nama istilahnya ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu dalam menafsirkan sesuatu, mereka tuh kadang-kadang mengutip dari orang-orang Yahudi juga, ya, yang memang bisa dibilang kan ada beberapa itu disebutnya Israeliat. Israeliat. Jadi memang mereka ikut mengutip, ya. Baru setelah mereka kutip, mereka pelajari. Nah itu yang paling penting gitu. Jadi setelah diambil, mereka pelajari, lihat, mereka compare, masuk akal nggak ini. Kalau nggak masuk akal, tinggalin. Tapi waktu dikutip itu benar. Itulah dibilang Andre Tungtung kan. Awalnya diambil nih, diambil. Tapi setelah dipelajari, mulai mereka condong ke Ismail alaihissalam. Kenapa? Waktu Ishak itu memang ambil datanya diambil, cuman untuk dipelajari. Ya. Mantap Jul. Mantap. Jadi, waktu dia menggunakan tafsir Rashi. Iya. Jadi setelah dipelajari semua baru ketahuan. Kalau nggak akan ketahuan. Ya, dan masalah di Islam sendiri ya, kita tuh nggak pernah masalahin kok Ismail atau Ishak itu, karena kita nggak peduli. Yang kita rayakan adalah ya bahwa ini digantikan oleh kambing. Iya. Ya. Kalau nggak kita akan sembeli anak orang nih hari ini. Kayak yang dilakukan teman-teman kita sebelah. Untung diganti, kalau nggak nanti kita setiap Idul Adha kita cari anak orang untuk menebus dosa. Ya. Kan bahaya kalau seperti itu. Dan sekali lagi di Islam itu ya agak beda dengan cara Kristen teman-teman. Kalau Kristen tuh suka mereka tuh apa ya? Tertulis seperti itu, mereka tafsir seperti itu. Contoh gini, Tuhan menciptakan dunia 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Ya, hari ke-7 istirahat. Cuman kan kita bingung. Loh, ini ciptakannya kok lama kali gitu, harus sampai 6 hari gitu kan, nggak bisa dalam 1 hari. Itu jadi pertanyaan kan, nggak bisa dalam 1 hari. Terus kedua, ya ini Tuhannya kok butuh istirahat gitu, ngapain gitu, capek gitu, kenapa istirahatnya cuma 1 hari? Ya, karena gini logikanya gini, kalau hari maunya berapa? Satu bulan. Bukan gini, maksudnya kalau dia hari Minggu istirahat, terus Seninnya ngapain lagi? Kan udah siap kerjanya, buat lagi dunia baru. Istirahat terus jatuhnya. Istirahat terus juga jatuhnya kan. Jadi kenapa disebut gitu? Kita kayak contoh nih, kita kerja, hari Minggu kita libur. Kenapa? Kenapa disebut hari Minggu libur? Karena Senin kita kerja lagi. Tapi misalnya kayak ini, si Kores, dia dapat borongan nih, ya selama 4 hari. Orang akan bilang apa? Kores hari Senin sampai hari Kamis kerja. Selebihnya dia sudah libur. Karena udah selesai kerjanya. Ya, ini kan nggak libur hari Minggu. Artinya hari Seninnya kerja lagi Tuhannya. Kerja apa Tuhannya gitu. Kalau di Islam,
ya 7 waktu. Ada narasi seperti itu, tapi 7 waktu. 7 waktu ini 6 masa. 6 masa, Iya. 6 masa, 6 masa gitu kan. Heeh. 6 masa, masa ini masa apa? Bisa jadi masa dinosaurus, masa apa gitu kan. Iya. Kalau mereka kan nggak 6 hari loh, langsung 6 hari gitu. Iya, jadi apa ya, narasinya Allah ya, namanya juga firman Allah ya. Iya. Jadi Allah sangat tahu kata-kata yang dipakai untuk menjelaskannya kepada manusia, sehingga nggak keluar nih pertanyaan-pertanyaan macam si Julius ini, Bre. Kalau istirahat apa? Hari Sabtu istirahat, Hari Senin ngapain lagi? Ngapain? Hari Minggu istirahat, Senin ngapain lagi gitu kan? istirahat Sabat. Ya sahabat ya, Sabat Sabtu istirahat. Nah, istirahat. Minggunya ngapain? Minggunya ngapain lagi ya? Kepikiran gue ya, pantesan mau Kalau off ya. 6 masa jelas gitu kan. 6 masa ini gini, multi tafsir memang. Ya kenapa? Karena Allah tahu manusia ini akan mikir aneh-aneh. Iya. Jadi 6 masa ini bisa jadi apa? Ada masa tertentu Allah menciptakan ini dulu. Habis itu kan ada masa di mana manusia belum jadi khilafah di muka bumi kan. Tapi sudah ada makhluk sebelumnya. Bisa jadi makhluk sebelumnya itu dibuat waktu zaman salah satu dari 6 masa itu. Iya, jadi pokoknya penciptaan. Jadi nggak pakai istirahat lah ya intinya. Iya, nggak ada istirahat. Nggak pakai istirahat gitu. Maksudnya itu Tuhan itu kan kalau lu baca di surah Al-Furqan ayat 58 itu Allah itu tidak payah Iya. dan tidak tidur. Tidak gitu. tidur. Jadi setelah menciptakan ya udah Allah Maha Kuasa gitu. Iya. Nggak perlu pakai istirahat kayak gitu. Nggak perlu, Bre. Nggak perlu karena namanya Tuhan, Bre. Tuhan itu nggak ada napas ngik-ngikan. Nggak gitu. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa gitu. Dia sempurna dan dia maha gagah dan perkasa. Nggak perlu pakai istirahat kalau dalam konsepnya Islam. Sehingga jelas firman-Nya itu menciptakan langit dan bumi 6 masa. Udah Udah selesai itu udah selesai. Udah gitu penjelasannya gitu. Nggak ada pakai udah menciptakan 6 masa maka Tuhan istirahat tidur. Enggak gitu. Dan 6 masa itu kan tafsirnya tuh luar biasa gitu Iya. kan. Gitu. Jadi itulah bedanya kita sama mereka. Dan kenapa Allah nggak tulis dengan jelas siapa yang dikorbankan? Karena nggak penting sebenarnya. Itu Betul. bukan hal yang penting gitu. Iya. Tapi maknanya yang paling harus kalian ketahui. Iya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ridho dengan perintah Allah, rela mengorbankan keluarganya karena cintanya kepada Allah gitu kan, dan bagaimana anaknya ini rela kepada kehendak Allah terhadap ayahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa? Jadi gini juga bisa gue lihat, Bre, karena Yahudi dalam sejarah Islam melihat Yahudi, Bre, Yahudi itu gila nasab. Oke, betul. Gila. Orang-orang zaman dulu semua gila nasab. Gila nasab gitu. Makanya ini hikmah yang kita dapat sebagai muslim ketika Allah tidak menyebutkan nama, walaupun kita tahu secara urutan Allah mengisahkan kisah penyaliban dan kelahiran nabinya. Kok penyaliban? Pengorbanan, Bre. Maksud gua kisah pengorbanan dan kelahiran nabi berikutnya. Di situ kita tahu siapa. Nah, Allah tidak menyebutkan itu, hikmahnya buat kita ya supaya kita tidak terlalu membangga-banggakan, mendewa-dewakan bahwa Ismail, Ini keturunan Ismail gitu. Bangga nih, Bre. Enggak gitu. Tapi ini ada yang cukup menarik. Karena sudah pernah ada yang begitu, itu salah gitu. Ujung-ujungnya apa? Bikin rusuh satu dunia gitu. Tidak seperti keturunan Ismail alaihissalam gitu kan. Kekuasaannya dari Syam Sampai Afrika. sampai Afrika Utara gitu, damai sentosa, tenang-tenang saja, raja minyak, Bre. Dan banyak orang-orang Eropa yang suka banget ketika perusahaannya dianeksasi atau diakuisisi oleh orang-orang Orang-orang Arab gitu. Liga Inggris aja sekarang diambil semua sama Gitu. orang Arab. Dan mereka berbahagia gitu. Kenapa? Karena gaji naik 3 kali lipat, libur banyak gitu kan. Nggak gila nyari duit. Nggak jadi budak korporat, Bre, kayak Kalau gitu. Amerika ciri khasnya jadi budak korporat. Ah, Harus iya. harus untung gitu. Ya, kenapa begitu? Karena sebagaimana yang tertulis di kitabnya Yahudi, Ismail alaihissalam itu adalah anak yang diberkati. Mantap, betul. Ini yang cukup menarik sebenarnya. Kalau Andre Tungtung mau pikirin dan teman-teman Kristen mau pikirin ya. Itu Ismail ya. Terlepas lah mereka mau bilang Ishak atau Ismail. Ya. Itu kan diceritakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu diminta untuk mengorbankan diri. Jatuhnya kan mereka mengorbankan diri. Betul nggak? Ada nggak mereka tuh nangis ataupun berdoa, kalau bisa jangan saya lah, kalau bisa jangan saya Nggak. gitu. Nggak ada. Artinya lebih jago dari Yesus dong. Waduh, anjing ke situ dia, Bre. Ke situ bolanya digiring saudara-saudara. Betul nggak? Ada nggak gini? Kalau kita bicara ya, ini bapak lu tiba-tiba ngomong gitu loh.
untuk kemungkinan melawannya lebih besar harusnya kan dibandingkan melawan tentara Romawi. Lu harus kabur, Romawi. lu harus kabur kemana-mana gitu kan? Iya. Ya. Ini bapak sendiri kan harusnya lu tinggal bilang nggak mau gua, atau nggak dia kabur dari rumah pergi tempat lain sembunyi selesai Ya. gitu kan? Tapi dia nggak kabur gitu. Ya, karena nabi, bre. Sifat nabi kan kayak gitu. Loh, tapi Yesus nabi juga. Waduh, itu gua nggak ngerti dah kalau itu kenapa begitu. Emang gimana ceritanya? Inilah Emang dalam ceritanya Yesus ini ya, dia nolak gitu. nolak kan? Awalnya nolak kan, sampai berdoa dan Betul. dibilang keringatnya seperti darah. Saking itu bisa terjadi waktu itu secara medis ya. Ada istilah medisnya, saya lupa dulu pernah kita bahas juga. Saat seseorang ketakutan, ya, dia bisa mengeluarkan darah dari pori-porinya. Keringatnya itu bisa jadi darah karena pecah. Oh, Saking stresnya, pembuluh darahnya pecah buset. sehingga keringatnya bisa jadi darah. Yesus begitu. Kalau dari narasi Bible ya, kan dia berdoa. Oh, doi ngerti karena ini, bre. Doi kan mantan Kristen. Iya. Ya, pantesan. Itu Iya. memang narasinya seperti itu kan. Yesus berdoa kalau bisa cawan ini berlalu dan itu keringatnya seperti darah, bulir-bulir darah kan. Ngapain lu minta seperti itu? Toh kalau meninggal pun lu masuk surga. Betul nggak? Kenapa Sakit, nggak kuat sakitnya mungkin. Ismail dan Ishak kenapa mereka siap? Karena mereka yakin kalaupun meninggal ya sudah selesai tugasnya di dunia. Surga menanti, jannah menanti. Kenapa takut? Iya ya. Hmm. Kenapa ya? Itu baru mental nabi, teman-teman. Mental nabi kan. Mental Manusia saja banyak yang tidak takut mati ya. Pasukan kamikaze berani mati. nabi. Ya. Banzai. Anjay, gitu kan. Malamnya mereka pesta. Mana ada malamnya ketakutan gitu kan. Sebelum berangkat sake dulu ya. Sake dulu. Jadi beda sekali kalau kita lihat kualitas di situ. Harusnya itu yang dipikirin sama teman-teman Kristen. Terlepas Ismail atau Ishak, ya, terlepas dari siapa itu. Yang pasti mereka tidak ketakutan. Orang yang dikorbankan itu tidak ketakutan. Tidak ketakutan. Ya, itu yang paling penting. Padahal kalau mau lawan paling gampang, cuman bapak sendiri kok. One on one bisa menang mungkin, Iya. atau enggak kabur, Oh, gitu kan? Tinggal kabur. Kalau Yesus lebih susah kabur. ya mungkin Tapi gara-gara nangis. lebih susah kabur itu jadinya, waduh, janganlah Tuhan. Gitu doanya. Gimana sih doanya? Waduh, nggak ngerti juga ya. Udahlah, kita jangan lanjutin, nanti ngamuk. Ada yang ngamuk, ada yang Oh, ngamuk. gitu. Jadi bilang, wah kalian lagi membahas ini kok larinya ke situ lagi gitu kan? Kena lagi Yesusnya. Ya karena ada hikmah yang bisa diambil di mana nabi itu kalau sudah tahu itu ketetapan dari Tuhan gitu kan, mereka itu dengan tunduk dan patuh ikut gitu langsung. Kami tunduk dan kami patuh ya Tuhan. Apapun yang disuruh. Apapun yang disuruh. Mau lu disuruh loncat ke kubangan lumpur, mau loncat ke api Dan sekalipun ini ya berani. Bre, apa namanya? Nyembeli anak sendiri itu lebih apa ya? Lebih dalam lagi tekanan batinnya daripada bunuh diri kan ya? Betul. Iya gitu loh. Lu kalau misalnya nyembeli anak sendiri aja berani, apalagi mau disuruh bunuh diri kan gitu. Gitu. Jadi nggak ada takut-takutnya, itu baru mental apa ya? Mental nabi. Mental nabi, Bre. Iya, ini teman-teman harusnya pertanyakan nih, kenapa Yesus itu yang disebut mengorbankan dirinya, memang diciptakan untuk jadi penebus, kok mentalnya seperti itu gitu kan? Mending Kores deh, coba Kores dijanjikan pasti dapat surga, loncat dia sekarang teman-teman. Iya, misalnya Allah berfirman apa ya, gue sebagai muslim ya tunduk dan patuh aja. Tunduk dan patuh. Nggak ada. Lu disuruhnya begini ya, kok lu mau sih. Selama Tuhan yang nyuruh, pendapat lu itu nggak ada penting-pentingnya sama sekali, Bre. Iya. Selama Tuhan yang nyuruh. Karena mental kita ya dididik seperti itu, Iya gitu. patuh. Kita tahu etika kita terhadap Sang Maha Pencipta yang menjadi pemiliknya kita gitu loh. Kita tahu etikanya. Sama apa namanya? Kalau tapi kan Yesus itu menyerahkan dirinya ke tentara Roma kan? Enggak ditangkap kan? Kan lu yang bilang dia kabur duluan. Itu kan menepi. Taman Getsemani itu kan Enggak, menepi. gua ini Bre, lu kan pernah Kristen, tahu dong ceritanya Iya. tentang mantan Tuhan lu itu. Ya itu kan menepi kasarnya. Orangnya anggota disuruh berjaga. Berjaga dari siapa? Bukan dia nyamperin tentara Roma terus saya mengorbankan diri. Nggak gitu. Enggak gitu. Gimana? Ya, dia menepi. Menepi itu apaan? Menepi itu ya geser lah ke samping gitu kan, ke Geser ke daerah-daerah samping. yang nggak ada orang. Apa maksudnya itu?
Ya, Taman Getsemani itu kan jadi gini teman-teman. Banyak orang Kristen tuh salah menggambarkan Taman Getsemani gara-gara lukisan Leonardo ya, perjamuan The Last Supper. Aslinya perjamuan terakhir Yesus tuh bukan duduk di meja. Itu bukan tradisi orang Timur Tengah, itu tradisinya Roma, teman-teman. Jadi Ya. ngapain? Duduknya di lantai. Jadi itu bukan taman yang ada bangunan-bangunan, nggak cuman bukit doang. Oh, ngapain dia kan? Iya, bukit. Kalau bisa dibilang ya takut. Oh. Jadi di situ kan nggak ada orang, Hah? ya, nggak ada orang lain gitu. Kalau di kota banyak Takut kimbus sama nih. apa? Takut sama Romawi kan. Gara-gara mau ditangkap. Gara-gara mau ditangkap kan udah dengar kabar itu kan bahwa dia harus ditangkap karena dia Loh, adalah katanya- kepala pemberontak gitu. bukan maksud gua. Terus menyerahkan dirinya untuk pengorbanan kapan? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kan orang Kristen bilangnya mengorbankan. Bagi mereka ditangkap mengorbankan diri. Itu sama kayak gini ya. Saya pernah ngobrol sama Bom Bom dulu. Jadi saya bilang gini, Bom Bom, mulai sekarang kalian harus bayar kasih saya 100.000 per orang setiap bulan. Loh, kenapa dia bilang? Iya, si Kores itu kemarin mati digebukin sama orang-orang Malaysia gitu. Kemarin. Iya, saya bilang. Sekarang gua bangkit. Ya kan kemarin gue bilangnya sama dia gitu. Oh. Ya, anggap udah meninggal gitu kan. Loh, kok bisa gitu kan? Ya iya. Jadi Malaysia mau nyerang Indonesia. Kores mengorbankan dirinya supaya kita semua nggak dijajah sama Malaysia. Mengorbankan diri dia, mati si Kores. Gimana caranya gua mau? Ya, dia jagain tuh Indonesia di perbatasan. Gua di perbatasan. Iya. Oh. Habis itu digebukin si Kores sampai mampus. Pas Padahal gua lagi jaga perbatasan. iya, padahal yang benar ya si Kores melakukan kriminal di Malaysia sehingga dia dihukum mati. Tapi gua ubah narasi tersebut. Tujuannya apa? Supaya orang-orang kasihan sama kami pengikutnya dan juga keluarga Kores. Jadi kami bilang, lu harus nyetor 100.000 untuk apa? Ya untuk bininya Jadi- Kores, kasihan gitu. Jadi yang benar gua ini jaga perbatasan atau begal di. Enggak, lu bagi sono. Itu yang benar ya. Itu yang benar. Kayak juga lu ngasih contoh. Iya. Wah, gua lagi Iwan, gua lagi coba. Si Kores begal, ya. Jadi dia mampus di Malaysia, dihukum mati gara-gara membunuh orang di situ. Cuman supaya istri dan anak-anaknya ada yang ngejagain, ya supaya nama Kores juga bagus ya kan kasihan dia, masa di kampungnya terkenal sebagai begal gitu kan. Supaya bagus, gua bilang si Kores mengorbankan diri loh. Oh, berarti orang ini dong yang pahlawan. Hah? Yang bagusin nama gue. Iya, gua pahlawan juga dong. Pahlawan. Itulah kenapa gua jadi rasul nomor satunya Kores nanti. Ya, gua paling berjasa membaguskan namanya Kores. Kalau nggak Kores dicap sebagai apa? Begal. Dicap sebagai begal. Sekarang dia dicap sebagai pahlawan, dikasih patung lagi. Di desanya dikasih patung. Ada patung Kores pahlawan. Ini contoh apa sih? Loh. Lu tau nggak asal usul dewa-dewa di Cina dulu kayak gitu? Oh, dewa-dewa di Cina kayak gitu dia. Jadi Oh. ada orang yang bikin cerita, loh ini kok mati tiba-tiba si kawan ini di depan desa gitu kan? Misalnya contoh nih, mayat Kores ditemukan di depan desa. Terus temannya Kores bilang, ini tadi malam dia lindungi desa, ada maling, ada rampok mau masuk desa kita. Dia menghadang. Dia menghadang nih. Itu mah mati tadi malam dia di Oh sini. gitu. Padahal ini nggak tahu orang ini. Enggak, padahal dia mabuk. Oh, dia mabuk mati. Mati konyol di depan. Anjing. Dia mabuk, naik kuda, nabrak ini pohon. Oh, berarti banyak ini ya. Coba. Iya, pahlawan yang sejati itu adalah pahlawan yang memutarbalikkan fakta supaya menjadi yang negatif jadi positif. Betul. Itu pahlawan yang sebenarnya. Jadi Kores terakhir dianggap pahlawan, didirikan patung di desa tersebut. Lama-lama disembah dia jadinya. Wih, ini pahlawan desa kita ini. Padahal lah gue nggak mau ke luar negeri lah kalau kayak gitulah. Jadi- Susah gue. Jadi sebenarnya ya, kita nggak pungkiri ya, legenda-legenda yang ada di dunia ini kan sebenarnya orangnya nggak hebat-hebat banget, tapi yang bikin ceritanya yang hebat. Yang bikin ceritanya, Bre. Yang bikin ceritanya selalu begitu. Kita ambil contoh ya, Cerita Pinocchio. Pinocchio. Bapaknya Geppetto. Iya, Terus ada apa? Peri biru ya? iya. Peri biru. Nggak tahu Peri biru warnanya atau apa. roh biru sih? Nggak tahu warna. Ada Bre yang kecil, Iya, yang iya, kecil. dia ada perinya yang hidupin dia. yang peri itu kan. Tapi yang Dia yang bikin hidup ya? Iya. Oh anjing, kocak banget Pinocchio. Itu bagus yang bikin cerita tuh. Nggak, jangankan kita ke luar negeri, di Indonesia aja lah. Apa? Berapa banyak raja-raja yang dibilang bisa terbang lah, kebal lah, bisa beginilah, bisa begitu, bangun candi lah, kan sama. Sama. Ya kan itu cerita dibuat kan? Sebenarnya kayak gitu. Ya nggak gitu juga. Oh. Berapa banyak raja-raja zaman dulu yang dikisahkan kebal, ya bisa terbang, Angling Dharma bisa naik naga lagi.
Oh iya. Apa benar itu? Ya enggak kan? Yang gila itu adalah yang nambah-nambah bumbu kecapnya. Ya sama dengan Cerita kisah. cacing jadi naga. Betul, cacing jadi naga. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi dalam pertemanan tuh kadang kita butuh yang lebay-lebay supaya tokoh ini jadi kelihatan hebat. Ya, dengan tokoh ini kelihatan hebat, donasi akan semakin banyak. Itu kadang kita terjadi teman-teman. Kayak contoh ya, nanti kalau Kores Ini Julius Iwan dari tadi tuh ngasih contoh itu tentang kayaknya dia nyindir Edis deh. Dia nyindir Edis deh. jadi contoh nih teman-teman ya. Kalian bisa bayangkan ya. Enggak ini pasti ini gua bilang di sini di depan penonton ya. Apa? Kalau misalnya Kores nih minggu depan almarhum nih. Rayain ya. Yang Ya. benci-benci gua rayain Enggak, pokoknya. Jadiin tanggal merah di kalender lu bangke. Contoh nih, si Kores almarhum. Ya, almarhumnya bisa kecelakaan nih, ditabrak gitu. Nanti gua akan bilang sama penonton, Harus Kores- lebih rame ya. Kalau misalnya kematian gua nanti, kan gua bikin sakit hati kalian parah nih, para penghujat Islam nih. Kalian harus rame melebihi kalian ngerayain Ustadz Insan Mokoginta. wah itu nggak melebihi- bisa, wih. Nggak bisa. Kalian melebihi Ustadz Yahya Waloni ya. Harus melebihi itu anjir. Ini gua tukang bikin sakit hati kalian loh gitu. Nggak, nanti kalau contohnya, misalnya Kores kecelakaan nih. Kan gua bisa bilang gini sama penonton kan. Pasti penonton percaya kan, si Kores itu ditabrak sama Tritung. Padahal yang nabraknya angkot ya. Gara-gara mungkin dia langgar lampu merah gitu kan. Kan tinggal bilang, yang nabrak Tritung. Kores mengorbankan dirinya. Lupain lu. Dia nggak pahlawan. Dia nggak pahlawan. Nanti banyak yang bantuin lu. Enggak lah, mereka janganlah nabrak, Bre. Janganlah nabrak. Maksud gua gini, nampak batang hidungnya mereka aja mereka nggak berani, apalagi nabrak gitu loh. Nah, tapi kalau dibilang nabrak kan lebih dramatis. Oh, Kores, maksudnya yang nyeritanya. iya nanti kita ngarang ceritanya kepada penonton, si Kores mati gara-gara Tritung dendam. Oh, syahid gua, Bre. Syahid dianggap kan? Syahid. Padahal mati konyol. Karena dia apa? Ya enggak lah, Bre. Gitu, keren gua kalau tewasnya sama ini itu penakut aja. Itu penonton bakal, kasihan Kores, kasihan keluarganya, kita bantuin lah. Enggak, Oke. Bre. Gini, lu belum tahu. Kores itu ya garis keras Kores itu mereka udah gua didik dan gua kasih tahu gitu bahwa nanti kalau misalnya ada kenapa-napa sama Kores itu kebanggaan buat Islam. Karena apa? Karena penghujatnya Tunggu dulu, ini Buat kenapa kalau contoh, Kores matinya gara-gara makan obat kuat. Atau enggak lagi, ya nggak akan kejadian juga jauh banget anjing, kecuali lu jahil gitu. Gua makan nasi lu tabur itu bubuk obat kuat, nggak bisa tuh. atau enggak Kores lagi ke diskotik gitu kan. Nah, itu Mati juga di situ. nggak kejadian juga, kecuali gua lagi ngejar Tritung sono mungkin iya gitu kan. Mungkin iya. Nah, tapi kan kalau gini, lu kejar Tritung nih misalnya. Misalnya contoh Agatha ya. Wah, alhamdulillah. Terlacak lokasi Agatha ada di diskotik ini gitu. Dia di diskotik anjing. Kita ambil contoh, Oh, iya, kerja di situ. Oh, kerja dia. Kerja. Oke, si Kores ke situ. Kalau live ada kalau doi live ada ini ya, lampu-lampu. Lampu. Mau ngomong nggak kedengeran anjir. Loh itu kan kerja lain. Jadi tiba-tiba Kores ngejar ke situ nih guys. Ya coba kalian bayangin ya, Kores ngejar ke situ terus rupanya dipukulin lu sama Agatha karena dianggap lu kan mau nangkap dia tuh. Lu dipukulin Pakai apa? pakai botol. Ya mati lu. Dia ganti dong. Hah? Ganti botolnya. Ya gantilah terserah lah. Intinya lu mati nih. Mati sama Mati. Agatha anjing, malu banget gua mati sama Iya. cewek. Enggak, selama nggak ada yang ceritain kalau lu mati karena ngejar Agatha ke situ, di koran nulisnya apa? Kores mati di diskotik ini kan? Iya. Hancur nggak nama lu? Enggak. Loh kenapa nggak hancur? Enggak peduli. Jadi semua tuh tergantung siapa yang ngelurusin cerita sama yang bawa cerita ini kan? Iya. Cuma nanti yang cerita pasti jujur, Bre, gitu. Pasti jujur. Loh, mereka nggak kenal lu. Yang kayak contoh, yang di interview siapa? Enggak, Karyawan yang di situ kan? Pasti ada yang kenal gua, Bre. Jadi gini posisinya, gua misalnya ini ya, kita pakai apa ilustrasi lo. Gua lagi ngejar nih si Afrida nih. Nah, terus gua masuk ke diskotik tempat dia gitu kan. Nah, terus dia lagi misalnya Nari tulang. Bukan, nggak bisa dia. Nggak bisa nari. Badannya kaku. Dia lagi ngebersihin bekas muntah. Bekas muntah orang-orang Cina mainland gitu kan. Nah, gitu.
dia lagi nyapu, ada gua kaget dia gitu kan. Nah, security-nya turun ya. Jadi gua tempurnya sama security-nya yang terhitung juga gitu. Oke. Kalau Mati dia, lu. kalau dianya mah dia lanjut kerja, Bre, karena dia shift malam anjir. Oke, oke lu. Lu tempur sama security lu mati. Mati. Nah, terus cerita di koran apa ditulis? Ya tadi yang gue ceritain itu. Nggak bisa dong. Bisa lah. Loh, tergantung wartawannya interview, tanyain manajer sama orang-orang di TKP kan? Ya enggak lah. Enggak, gimana enggak? Ya gue ngapain ngejar sendiri? Emang ketangkep? Hah? Mana tahu lu ngejar sendiri? Nggak mungkin aja gue ngejar, pasti bawa orang ya dia. Orang itu yang cerita pasti. Hah? Pasti tim gue yang ngejar itu yang nyerita. Nggak bisa, tim lu seperti murid-murid Yesus, kabur. Begitu Kores mati, kabur. Oh kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nanti bakal ada ini. Sukijat Tulus. Nanti ada Sukijat Tulus tuh. Dia bakal apa namanya? Bakal ayam Kerasukan. ketemu gua Iya. gitu kan. Terus bakal ngeceritain lah gitu. Itu Kalau ceritanya mau ke situ. tapi orang nggak akan percaya, udah terlanjur percaya si Kores mati di diskotik. Nah, Enggak. kenapa bisa dia ke diskotik? Orang nggak peduli, ya orang nggak akan peduli. Harus peduli, Bre. Nggak peduli, wartawan nggak peduli, pokoknya matinya di diskotik. Kenapa wartawan pedulinya bagian itu? Ya karena itu yang seru. Lu serunya tuh alasannya seru. Enggak, Itu lebih menjual lagi nanti Enggak, trending enggak. topik. Nah, ya nggak mereka percaya nggak lu. peduli. Yang penting lu udah mati di diskotik, ya dipukulin, udah selesai. Nggak apa-apa, nanti tim gua bakal bayar orang untuk Apalagi menceritakan gini, yang sebenarnya. apalagi lu ustadz misalnya, ya dianggap ustadz gitu. Kalau dibilang ustadz mati gara-gara mengejar penghujat di diskotik, nggak menjual beritanya. Oh, menjual, Bre. Enggak, lebih menjual. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kita nggak pungkiri ya, ini sorry ya, ini pendapat pribadi teman-teman. Pendapat pribadi ya, boleh setuju boleh nggak. Kalau ada ustadz, Kebanyakan kafein dia, Bre. enggak, serius. Ustadz mati di diskotik, ya itu viral pasti. Viral apa sih? Mereka lebih bagus bikin jadi bola liar supaya para pembaca penasaran loh ini kenapa gitu kan? Pasti Iya. duluan itu dikasih. Iya, pasti itu bikin booming, Bre. Bikin Nah, booming. ketika mereka udah penasaran, lalu tahu alasannya, itu lebih booming lagi. Iya, jadi bertahap. Iya. Bertahap. Rupanya sialnya Agatha langsung bilang, iya dia sama saya kemarin malam lagi pesta-pesta. Nggak mungkin. Karena orang percaya lah, Bre, pasti orang percaya. Anjing bentuk kayak gini masa mau kan, itu nggak mungkin. Lah, Kalau dia jual ceritanya begitu ya, nggak mungkin. loh dia lihat bentuk lu lebih parah dari dia. Parah nih. Loh, gua cowok, Bre. Cowok gua, Bre. Gimana sih? Enggak. Oke, ini udah ngawur. Kita kembali ke tema ya. Jadi sekali lagi umat muslim tidak pernah rese ya masalah siapa yang mau dikorbankan. Yang penting maknanya. Ya, maknanya adalah kalau kamu disuruh diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, ya, bukan berkorban ya, tapi berkorban. Maka siaplah. Jangan nangis, jangan lebay-lebay, apalagi sampai bercucuran keringat darah. Jangan. Ya. Umat muslim itu harus siap atas perintah Allah karena kita hamba. Ingat, kita hamba. Apapun yang kita lakukan atas perintah Allah akan mendapatkan ganjaran, Amin. akan dapat upahnya. Amin. Ya. Dan upahnya itu nanti di jannah. Jadi kita santai aja, beda dengan mereka karena ya nggak ada upahnya mereka ya, nggak ada upahnya. Mereka bilang udah pasti kemana nggak tahu kita. Ya mungkin itu aja. Silakan Tras, ada lagi tambahan? Iya, dan untuk Andre Tunggal ya, sekali lagi jangan gampang baperan gitu loh. Kalau udah tahu disclaimer-nya apa, ngapain lu bahas? Jadinya lu malu sendiri kan, lu baru tahu kalau Kalau dia nggak pengen malu, dia yang penting ada konten. Apa? Dia kan yang penting ada konten. Ya nggak apa-apa, gue kasih tahu sekarang. Lu malu lu. Malu lu sekarang. Loh, kalau dia ada rasa malu, dia bukan Andre Tungtung lagi dong. Apa dong? Jadi Tungtung Sahur mungkin. Tungtung Sahur sekarang lebih laku. Jadi itu intinya Andre. Kalau misalnya orang lagi bahas imannya sendiri atau sedang mereaction orang-orang yang sedang menghajar dia, lu jangan ikut nimbrung gitu loh. Jangan ikut nimbrung. Nanti lu kena batunya, lu kena tuayannya. Seperti kita ini. Kita ini tuayan buat lu, Bre. Jangan menabur sesuatu yang akan membuat tuayannya balik lagi kepada lu. Gitu intinya. Dan apa seperti yang dijelaskan oleh Prof. Kanaim Ali mengenai bantahan dia terhadap orang-orang yang menghujat Islam gitu ya, Islam itu lebih logis dalam menjelaskan siapa sebenarnya yang dikorbankan gitu. Dan kita sudah tahu sebagaimana yang gua ikut tambahkan narasi-narasinya di belakang gitu kan, dan dalam Al-Quran pun udah jelas banget
As-Saffat ayat 102 sampai 112 urutannya gitu kan. Mimpi dulu mengenai perintah Allahnya apa, disampaikan kepada anaknya ini, lalu anaknya ridho, lalu kemudian terjadilah kisah penyembelihan, lalu kemudian digantikan dengan gibas. Alhamdulillah. Lalu kemudian berita berikutnya kabar gembira tentang kelahiran anak Yang kedua. gitu loh Bre. Jadi kita tahu siapa yang dikorbankan di sana gitu. Nah, terus untuk Yahudinya gimana dan tanggapannya gimana? Apa mereka panas sama kita? Enggak bre. Lu lihat Billy Yahudi yang sering yang selalu siap sedia dalam jargonnya dia, yaitu anti misionaris, meluruskan pemahaman yang bengkok pemahaman bengkok yang didatangkan kepada kitabnya dia, Billy Yahudi ini. Lalu juga lu bisa lihat Rabbi Tovia Singer, lalu lu bisa juga lihat Rabbi siapa ya? Satu lagi tuh Sadia Galon. yang di Facebook bukan. Yang sekarang yang hidup sekarang juga. Siapa yang namanya ya? Tovia Singer lah yang terkenal. Bukan Tovia Singer, satu ada Rabbi Ishak Ben Abraham gitu, lupa lah, pokoknya dia aktif di Facebook gitu. Dia juga mengatakan Islam dan Yahudi itu fair gitu kan, draw gitu, karena baik Ismail maupun Ishak mereka berdua itu tidak jadi disembelihkan. Yang disembelihkan itu kami berdua, Islam dan Yahudi sepakat, yaitu bukan domba, kambing. Selamat datang di kebenaran, itulah kenyataannya. Dan inilah tanggapan kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam reactionnya Andre Tungtung kepada reactionnya Prof. Menahim Ali dan juga Ustadz Edi Prayitno gitu. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang kami sembah, yang memberikan rahmat, yaitu nabinya Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta ini gitu. Dan itu saja paling. Muslim, Id Mubarak, selamat Idul Adha ya. Mohon maaf telat ngucapin karena kontennya juga baru sekarang. Sehat-sehat kalian semua. Dan untuk orang-orang yang benci Islam, jangan terguncang, jangan oleng, karena kami berdua di sini akan selalu bantai semua argumentasi kalian di dalam konten-konten yang ada, dan kami wariskan ini ke anak cucu kami nantinya, gitu bre. Dan sehingga keturunan para pemujat ini akan menderita di keturunan ke-1, ke-2, ke-3, Waduh, menderita. Gitu. Kecuali bertobat gitu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kalian berhenti, kami pun berhenti. Kalau kalian lanjut, kami berikan siksaan yang lebih sakit lagi dari biasanya, gitu bre. Jadi siapa yang duluan bosan itu yang kalah, gitu ya. Ya Jul, udahan ya. Oke ya, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bergema di sini tapi. Apa?